Terkait kasus ojek daring mengirimkan paket berisi jenazah bayi, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat petang, Pak Bayu. Selamat petang, Mbak. Pak Bayu, kami mau konfirmasi dulu, sang ibu berinisial NH sudah ditangkap, artinya statusnya apa, Pak? Saat ini memang sudah kita amankan tadi pagi, tim gabungan dari Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur sudah mengamankan tadi pagi dari bayi tersebut. Saat ini masih proses penyidikan dan nanti ke depan apabila cukup unsur, cukup alat bukti, kami akan tetapkan menjadi tersangka nanti begitu, Mbak. Atas tersangka untuk kasus apa, Pak? Berarti dugaan pasalnya yang memungkinkan untuk disangkakan? Ya memang di KUHP pasal 181 juga dijelaskan, tapi nanti akan kita konversi karena kami masih menunggu hasil otopsi ini, meninggal karena apa ini, Mbak. Kami akan koordinasi dengan dokter forensik untuk hasilnya dari otopsi seperti apa, maka kami akan mengkonstruksikan pasal tersebut nanti, Mbak, biar nanti tidak salah. Tapi kalau hasil pemeriksaan sementara, motif sebenarnya mengirimkan jenazah bayi itu untuk apa, Pak? Motif memang sebelumnya ini, Mbak, kami jelaskan sedikit bahwa bayi tersebut sebetulnya lahir karena belum waktunya lahir, yaitu prematur. Sudah 7 hari yang lalu, tepatnya tanggal 3, diketahui bayi tersebut lahir dan melahirkan sendiri. Kemudian tidak begitu lama, selang 4 hari diketahui oleh ibunya bayi tersebut sakit. Kemudian mengetahui sakit dibawa oleh ibunya ke rumah sakit Delima di daerah Belawan, sehingga dengan hasil analisa dokter bahwa bayi tersebut tidak bisa ditangani di rumah sakit Delima, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit Pringadi. Mempertimbangkan hal tersebut, ibu korban karena bayi tersebut lahir tanpa orang tua, kemudian tidak ada identitas, kemudian mempertimbangkan faktor biaya, kemudian bayi tersebut tidak dirujuk ke Pringadi tapi dirawat di rumah, sehingga tidak begitu lama karena kondisi bayi tidak memungkinkan, meninggal. Nah, dari situlah si ibu ini mungkin bingung karena akan dimakamkan di mana dan tidak ada saudara di situ, sehingga ibu ini mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan untuk membuang bayi tersebut. Kalau dari barang bukti CCTV kan juga ada 2 orang, Pak, tidak hanya ibu ini saja. Kalau untuk 1 orangnya lagi pengejarannya bagaimana, Pak? Kami sudah mengamankan tidak begitu lama dari kami mengamankan ibunya, sebelum siang sebelum jam 12, jam 11-an, kami sudah mengamankan juga 1 orang laki-laki yang nampak di CCTV. Identitas tersebut setelah kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan, yang bersangkutan ini adalah kakak kandung. Setelah kita melakukan pendalaman pemeriksaan, penyidikan, diketahui bahwa selain kakak kandung, mereka berdua ini mempunyai hubungan khusus, begitu, Mbak. Pak, penegasan lagi artinya, tapi apa yang mendasari 2 orang ini mengirimkan jenazah bayinya ke masjid yang ada dekat kuburan? Apakah ada desakan atau ada yang meminta dari orang terdekat? Tidak, karena bayi tersebut sebelum dikirimkan, karena prosesnya kedua ini kan tinggal di daerah Belawan, ngekos di Belawan, itu di luar wilayah kota Medan, sehingga untuk mengkaburkan, untuk menghilangkan jejak bayi tersebut karena sudah meninggal, maka kedua orang tersebut menggunakan mobil, yaitu menggunakan alat transportasi taksi online ke Medan. Malam itu juga menuju Medan untuk membuang atau menghilangkan jejak bayi tersebut. Sebelumnya menginap terlebih dahulu di salah satu hotel di daerah Yosudarso. Keesokan harinya baru mereka setelah perencanaan malamnya, mereka mencoba kedua orang tersebut mencoba untuk menghilangkan jejak ke bayi tersebut karena sudah meninggal, mengirimkan lokasi yang mereka mungkin sudah diketahui berada di kurang lebih hanya sekitar 5-10 menit perjalanan ke lokasi tujuan dengan menggunakan kurir online di daerah pemakaman, yaitu di sebuah masjid yang kiri kanannya makam, sehingga asumsi mereka ketika mereka mengirimkan dengan tujuan dan alamat yang tidak pasti dengan hal tersebut, dan identitas mereka pun sudah dibuat
bahwa identitas untuk melakukan pengiriman pun itu baru dibuat semalam, sehingga dalam hal pelacakan memang agak kesulitan, sehingga harapan mereka ketika dikirimkan ke tujuan masjid yang berada di makam, harapan mereka bisa dimakamkan di lokasi tersebut oleh warga sekitar, demikian. Oke, Pak Bayu, memang masih didalami untuk kemungkinan pasal yang disangkakan, tapi mungkin Anda bisa jelaskan juga kepada publik, kalau dari yang sudah dilakukan dari motif dan juga modus, yang paling mungkin tindak pidananya masuknya kemana, Pak? Kami masih melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan untuk menetapkan unsur pasal agar kami tidak salah melangkah, dan kami akan melakukan gelar perkara untuk penetapan pasal tersebut, walaupun di pasal 181 KUHP jelas di situ bahwa tidak diperbolehkan untuk membuang bayi yang sudah meninggal, tetapi kami akan mengkonstruksikan karena ini masih anak tersebut, si ibunya belum dewasa dan ini masih anak-anak, kami coba akan mengkonstruksikan di perlindungan anak. Nanti kita akan gelarkan dan kita menunggu dari hasil otopsi, Mbak, begitu. Oke, AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Amin, sama-sama, Mbak.